Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, tugas besar 2 statistik yang berjudul analisis regresi. Sebelumnya di sini saya Rifki Batullah Aziz Rahmat bersama rekan saya yang bernama Abdul Rohim serta dosen pengampu mata kuliah statistik Ibu Rona Tumi Urmauli C. Simorangkir, SEMM yang terhormat. Baik, kita masuk ke pembahasan bab 1 latar belakang. Analisis regresi merupakan salah satu alat analisis statistik yang paling penting dan umum digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, ilmu sosial, kesehatan, dan teknik. Alat ini digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel yang bergantung pada satu atau lebih variabel lainnya. Dengan menggunakan analisis regresi, peneliti dapat mengidentifikasi, mengukur, dan memprediksi hubungan tersebut secara kuantitatif. Analisis regresi bertujuan untuk menemukan model terbaik yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam data yang ada. Masalah dalam regresi. Masalah yang pertama, asumsi model. Analisis regresi bergantung pada asumsi linearitas, independensi, dan homoskedastisitas. Masalah yang kedua, interpretasi koefisien. Koefisien regresi hanya menunjukkan hubungan statistik, bukan sebab akibat, sehingga interpretasi harus dilakukan dengan hati-hati. Masalah yang ketiga, kompleksitas model. Perkembangan teknologi memungkinkan model regresi yang lebih kompleks, tetapi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang konsep dan teknik yang digunakan. Tujuan dilakukannya regresi. Analisis regresi bertujuan untuk memahami hubungan antara variabel, mengukur kekuatan hubungan tersebut, dan memprediksi nilai variabel tergantung berdasarkan variabel bebas. Ini membantu peneliti membuat keputusan berdasarkan data, memodelkan pengaruh faktor-faktor tertentu, dan memprediksi tren atau hasil dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, dan teknik. Bab 2. Kajian pustaka. Definisi regresi. Analisis regresi adalah metode statistik untuk memahami, memodelkan, dan menganalisis hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen untuk diprediksi. Definisi time series. Analisis data time series atau analisis deret waktu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengkaji data yang dikumpulkan atau dicatat dalam interval waktu yang berurutan. Rumus regresi. Regresi linear sederhana bisa kita lihat rumusnya seperti gambar yang di bawah. Terus ada juga regresi linear berganda seperti pada tabel di bawah. Baik, kita masuk ke studi kasus. Ada beberapa model studi kasus seperti pada tabel yang di bawah bisa kita lihat. Sekarang kita masuk ke penjelasan. Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Baik, kita masuk ke penjabaran bagian yang pertama. Konstanta sebesar 5,664 dapat diinterpretasikan apabila nilai variabel job description, kemampuan kerja, motivasi kerja, dan upah kerja tidak ada atau bernilai 0. Maka variabel Y atau kepuasan pelanggan akan bernilai 5,664. Nilai koefisien X1 sebesar 0,998 dapat diinterpretasikan apabila terdapat penambahan prestasi kerja bertambah sebesar 0,998. Nilai positif menunjukkan hubungan variabel X1 dengan variabel Y berbanding lurus, yaitu apabila job description ditekankan maka prestasi kerja pun meningkat. Penjabaran bagian 2. Nilai koefisien X2 sebesar 0,066 dapat diinterpretasikan apabila terdapat peningkatan kemampuan kerja, maka akan ada peningkatan prestasi kerja sebesar 0,066.
Nilai positif menunjukkan hubungan variabel X2 dengan variabel Y berbanding lurus, yaitu apabila kemampuan kerja meningkat, maka prestasi kerja pun akan meningkat. Nilai koefisien X3 sebesar 0,388 dapat diinterpretasikan apabila motivasi kerja karyawan meningkat, maka prestasi kerja akan naik sebesar 0,388. Nilai positif menunjukkan hubungan variabel X3 dengan variabel Y berbanding lurus, yaitu apabila terjadi motivasi dalam pekerjaan, maka ada kemungkinan kenaikan prestasi kerja. Nilai koefisien X4 sebesar 0,205 dapat diinterpretasikan apabila terjadi kenaikan upah, maka prestasi kerja akan bertambah sebesar 0,205. Nilai positif menunjukkan hubungan variabel X3 dengan variabel Y berbanding lurus, yaitu upah kerja bertambah, maka akan terjadi kenaikan prestasi kerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.